Pernahkah kamu mendengar kata art terapi atau terapi seni? Art terapi atau terapi seni adalah salah satu dari berbagai metode yang dapat dilakukan untuk pemulihan ataupun meningkatkan kesehatan mental. Terapi ini dilakukan dengan cara menuangkan emosi, pikiran dari pengidap gangguan kesehatan mental dalam bentuk sebuah karya seni. Art terapi atau terapi seni ini dapat diikuti oleh siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, kalangan orang dewasa, hingga lanjut usia, yang mana mereka mungkin mengalami gangguan mental ataupun mereka ingin meningkatkan kesehatan mentalnya. Bahkan, art terapi juga bisa digunakan untuk meredakan berbagai kondisi medis, seperti penyakit fisik hingga gangguan saraf. Nah, tujuan dari art terapi ini yaitu memanfaatkan proses kreatif guna membantu seseorang untuk mengeksplorasi, mengenal diri, serta mencari cara untuk mengatasi gangguan mental yang dialaminya. Art terapi percaya bahwa dengan menciptakan suatu karya seni ataupun menuangkan emosinya ke dalam suatu karya seni, secara perlahan akan meningkatkan kualitas kesehatan mentalnya. Art terapi dapat digunakan untuk mengatasi sejumlah gangguan kesehatan mental, serta beberapa mungkin tekanan psikologis yang kerap terjadi pada diri kita. Nah, dalam beberapa kasus, art terapi juga dilakukan bersama dengan terapi lainnya, seperti terapi perilaku kognitif. Menurut sebuah penelitian yang dirilis dalam jurnal The Arts in Psychotherapy, ada sejumlah permasalahan yang dipercaya dapat diatasi dan diredakan dengan adanya art terapi, seperti masalah penuaan, gangguan kecemasan, gejala psikologis dari kanker, kemudian depresi, gangguan makan, masalah emosional, masalah keluarga ataupun hubungan, kemudian beberapa kondisi medis. Selanjutnya, gejala psikologis terkait kondisi medis lainnya, juga stres dan gangguan stres pasca trauma seperti setelah mengalami bencana ataupun kecelakaan. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit ataupun gangguan kesehatan mental yang dapat diatasi dengan adanya art terapi. Setelah kita membahas terkait manfaat dan juga beberapa penyakit yang mungkin dapat diatasi dengan art terapi, saya akan memberikan contoh ide yang mungkin dapat dilakukan secara mandiri di rumah ataupun kita bisa melakukannya dengan bantuan terapis. Kalau kita meminta atau menyewa bantuan terapis, tentunya kita akan menambah biaya kan. Namun ada keuntungan juga dengan bantuan terapis, di mana terapis tersebut akan memberikan analisis dan juga memberikan saran kepada kita terkait penyakit mental yang mungkin kita alami. Namun, art terapi sendiri dapat dilakukan secara mandiri di rumah dengan cara seperti berikut. Yang pertama, melakukan stress painting. Nah, di sini kita bisa memilih warna yang mewakili rasa stres kita. Kita bisa membuat coretan ataupun lukisan yang menurut kita mewakilkan emosi kita. Kemudian kalau untuk stress painting sendiri tidak memerlukan arti seni sesungguhnya. Di sini kita bisa membuat painting yang abstrak ataupun melukis secara acak sesuai dengan emosi kita. Yang kedua, kita bisa membuat figure painting. Nah, figure painting ini tentunya kita melukis atau mencoret-coret dengan jari kita. Nah, di sini kita menggunakan jari untuk membantu mengeluarkan semua rasa stres ataupun emosi yang mungkin terpendam atau susah untuk diungkapkan. Yang ketiga, kita bisa mengambil foto yang menurut kita itu menarik ataupun momen-momen hidup yang menurut kita mungkin momen tersebut sangat atau mungkin susah untuk dilupakan. Nah, di sini kita mengambil foto tersebut, kita download, kemudian kita cetak foto tersebut, lalu
lalu kita bisa membingkainya. Nah, di sini tentunya juga akan mengingatkan kita terhadap momen-momen yang menyenangkan tadi. Yang keempat, yaitu kita bisa menggambar ketakutan kita. Setiap orang pasti memiliki ketakutan kan? Namun dengan art terapi kita bisa menggambarkan ketakutan kita. Semisal kita takut akan kegelapan. Nah, kita bisa menggambar ataupun melukis dengan warna gelap dengan warna biru ataupun gradiasi dari keduanya. Kemudian kita bisa melukis ataupun menuangkan perasaan takut kita lewat sebuah gambar. Yang kelima, kita bisa membuat calming collage. Nah, di sini kita memilih gambar yang membuat kita menjadi lebih tenang. Nah, lalu kita menggabungkannya menjadi sebuah kolase dan tentunya pada saat kita menggabungkannya itu pasti akan membuat kita menjadi lebih rileks. Yang keenam yaitu kita membuat sebuah box atau kotak. Nah, di sini kita mengambil sebuah kotak ataupun bekas kotak-kotak yang mungkin tidak digunakan. Nah, kemudian kita mewarnai ataupun mengecat box tersebut sesuai dengan warna yang mewakili kita. Lalu kumpulkanlah barang-barang berharga kita dan letakkanlah di dalam box tadi. Nah, cara yang ke-8 yaitu buatlah sesuatu untuk orang lain. Kita bisa membuat makanan, kerajinan tangan, atau apapun yang menurut orang lain dia menyukainya. Hal ini dapat membantu kita merasa lebih baik dan dapat membuat orang lain juga merasa senang kepada kita. Nah, yang ke-8 yaitu membuat dream catcher. Mungkin walaupun dream catcher ini tahayul ataupun tidak sepenuhnya dapat dipercayai bahwa dream catcher dapat menangkap atau mengambil mimpi-mimpi indah, namun dream catcher juga dapat meredakan rasa stres kita. Dengan membuat dream catcher, kita bisa merasakan tenang dan juga dapat meningkatkan kreativitas kita. Nah, itulah tadi beberapa ide ataupun cara yang mungkin dapat dilakukan terkait terapi seni. Cara ini mungkin terbilang sederhana namun sangat berarti. Meskipun kita mengalami banyak trauma ataupun emosi yang mungkin kita tidak bisa kita luapkan ke dalam perkataan, ada baiknya kita mencoba terapi seni, karena terapi seni adalah terapis yang mudah dilakukan dan tentunya sangat bermanfaat buat kesehatan mental kita. Nah, kesimpulannya dari saya, kita mungkin pasti tidak bisa menghindari namanya stres. Namun ada baiknya kita meluangkan waktu untuk kita merilekskan diri, meditasi diri, dan salah satunya dengan cara terapi seni. Buat teman-teman, tidak ada salahnya untuk mencoba terapi seni. Baik, terima kasih. Sekian dari saya atas video terkait terapi seni ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.